semuanya, perkenalkan saya Cynthia Tario, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, dari kelas A3 Keperawatan dengan NIM 2014201135. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Mengenai apa? Ini mengenai penanggulangan pada kasus gawat darurat. Mari kita simak videonya. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT ini merupakan pemanduan antara penanganan atau penanggulangan gawat darurat melalui tingkat pra rumah sakit sampai tingkat rumah sakit dan rujukan antara rumah sakit dengan menggunakan pendekatan lintas program dan multisektoral. Nah, dalam penyelenggaraan SPGDT ini membutuhkan sistem komunikasi dalam gawat darurat, sistem penanganan, serta sistem transportasi. Jadi bagaimana sistem pelayanan gawat darurat ini bisa dimulai dari komunikasi antar pasien atau korban yang ditemukan di dalam rumah sakit maupun di luar fasilitas rumah sakit. Kemudian bagaimana cara penanganan pasien atau korban. Selanjutnya bagaimana mentransportasikan korban ke rumah sakit terdekat. Adapun tujuan dari SPGDT ini atau sistem penanggulangan gawat darurat terpadu yaitu agar didapatkannya pola pikir atau persepsi tentang sistem penanggulangan gawat darurat. Nah, kemudian diperlukan atau diperolehnya kesamaan pola tindakan dalam SPGDT ini termasuk kasus-kasus gawat darurat dalam sehari-hari maupun keadaan bencana. Penderita atau pasien atau korban gawat darurat ini diperlukan pertolongan yang cepat, tepat, cermat untuk menghindari kematian atau kejahatan. Dalam penanggulangan gawat darurat, fungsi vital sangat penting. Kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedik untuk segera tiba di lokasi kejadian. Kemudian karena adanya terbatasnya alat dan waktu, karena itu masyarakat atau kita semua diharapkan untuk mengetahui bagaimana pertolongan pertama pada gawat darurat yang akan datang. Yang pertama, menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan tubuh korban, selanjutnya mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Yang pertama ada danger, pastikan keamanan, aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Yang kedua ada cek respon, yaitu mengecek respon korban dengan memanggil Pak atau Bu. Selanjutnya ada shout for help, yaitu tetap bersama korban, tetap berada di dekat korban. Jika Anda dalam keadaan memegang handphone, pastikan Anda memanggil bantuan. Dan jika Anda dalam keadaan sendiri tanpa handphone, berteriaklah meminta tolong dan ambil AED. Selanjutnya ada circulation, yaitu cek pernapasan dan nadi secara bersamaan kurang dari 10 detik. Kemudian Anda bisa melakukan kompresi. Selanjutnya ada airways. Airways ini terdiri dari 2 tahap. Tahap yang pertama membersihkan jalan napas, tahap yang kedua membuka jalan napas. Selanjutnya ada breathing. Breathing ini pemberian napas 2 kali dengan menggunakan teknik volume tidal. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan tiap 2 menit. Tanda vital yang pertama kita bisa menggunakan teknik airways, yaitu memberikan jalan napas dan membuka jalan napas. Selanjutnya ada breathing atau pernapasan
yaitu beri napas 2 kali dengan volume tidal. Selanjutnya ada circulation, yaitu cek peredaran darah, cek napas, dan nadi. Secara bersamaan kemudian lakukan kompresi. Dan kemudian ada distability, yaitu cek keadaan otak, cek refleks. Jika gagal melakukan tanda vital, bisa dikarenakan karena terlambat diketahui, terlambat ditolong, usahakan bisa untuk diperbaiki, dan usahakan bisa seperti semula. Jika gagal dalam waktu singkat, bisa menyebabkan korban akan mati atau cacat. Mengapa SPGDT ini penting? Nah, perlu kita ingat bahwa gawat darurat dapat terjadi kapanpun dan dimanapun pada siapapun. Kemudian di Indonesia ini, keadaan gawat darurat cenderung lebih meningkat dalam sehari-hari, bisa terjadi adanya kecelakaan lalu lintas, kematian, penyakit jantung, stroke, serta penyakit infeksi. Adapun dalam bencana, biasanya terjadi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Hai teman-teman, saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado mengajak kepada kalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.